Aku Tresna. Aku Maura. Aku Chelsea. Dan aku Kevin. Halo guys, welcome back to our channel Cemara, cerita mahasiswa rantau versi Tresna Alfiani. Sebelum aku mau menunjukkan video atau memberikan kalian keseruan dari video ini, aku mau menegaskan dan menekankan untuk kalian subscribe, like, comment, share video ini supaya teman-teman bisa tahu tips and trick dan keseruan apa aja yang ada di Cemara ini. Oke? Aku kasih waktu 5 detik untuk subscribe ya, tolong. Cukup. Aku sudah menganggap kalian mensubscribe channel ini. Jadi terima kasih. Oke teman-teman, sebelum itu aku mau nanya dulu ke teman-teman semuanya yang sudah ngekos sebulan 2 bulan, tolong di komen masalah apa yang paling terberat selama kalian ngekos. Apa coba? Nah, aku dulu. Kalau aku salah satu masalah yang cukup berat untuk aku tuh pertama, mengatur keuangan. Hampir semua orang gak sih itu dapat masalah tersebut, karena kayak siapa sih yang mau menghemat duit? Semua orang tuh pengen menghambur-hamburkan uang gak sih? Kayak aku pengen itu, aku beli. Aku pengen itu, aku dapat. Kayak semua orang pasti mau seperti itu. Cuma ya mungkin keadaannya yang harus membuat kita menghemat. Kita harus menghemat supaya kita hemat mengkal kayak bisa kaya raya guys, seperti Raffi Ahmad. Oke, ini aku mau bahas tentang masalah keuangan anak kos. Nah, yang selalu aja pasti kita pikirin, apalagi di akhir bulan kita mau nongkrong, lihat tuh kosong, mau main, mau belanja, lihat dompet, uangnya pada terbang hilang, nggak ada. Jadi aku akan memberikan sedikit tips yang aku jalanin selama aku ngekos. Karena pertama aku ngekos tuh bener-bener aku collab banget sama keuangan, karena aku ngerasa kayak selama aku di rumah mau beli ini aku tinggal beli, aku mau beli itu aku tinggal ambil. Tapi selama sekarang aku ngekos, semuanya aku harus perhatiin sama diri aku sendiri. Apalagi uangnya dijatah gitu, kayak tanpa berlama lagi kita langsung aja ke tips and triknya. Kalian harus enjoy menonton ini karena ini akan dibawakan secara play dan jamet versi Tresna alay gini. Nah, untuk tips yang pertama, kalian harus memprioritaskan pengeluaran yang penting terlebih dahulu. Kan kayak internet, data, terus kayak kebutuhan ngeprint kayak gitu kan masih pasti sering banget ya kayak gitu. Dan itu harus disimpan dulu. Kemudian yang paling penting itu adalah budgeting sehari-hari, dimana kalian udah tahu nih, misalkan kalian bisa menghabiskan sehari uang segini dan kalian sanggup misalkan 30.000, udah sehari itu 30.000 aja, jangan nambah lagi, jangan jajan lagi, jangan beli apapun lagi 30.000. Nah kalau seperti itu insya Allah sampai akhir kalian bisa aman gitu kalau udah dibudgeting dari awal. Nah untuk tips yang kedua itu nabung. Tapi ingat, nabungnya itu di awal bulan, jangan di akhir bulan. Kalau di akhir bulan tuh itu bukan nabung sih, cuma kayak keburu habis, nanti sedikit lagi. Nah jangan, pokoknya misalkan kalian dikasih uang sama orang tua tuh, langsung kalian spare 10% aja, 10% dari uang tersebut, atau 20% lah, jangan 10% banget, 20% dari uang tersebut kalian langsung tabungin, langsung simpan di rekening, kunci rekening tersebut jangan sampai bisa dipakai. Dengan itu kita tuh bisa pakai, misalkan di akhir bulan tuh ada gawat darurat yang kita tuh memerlukan uang lebih gitu. Nah, tabungan awal tersebut lah kita bisa menggunakan uang tersebut teman-teman. Jadi tabunglah di awal bulan, jangan di akhir bulan. Next, tips yang ketiga, skip dulu ya kak nongkrongnya, skip pokoknya. Jangan dulu banyak nongkrong, apalagi di awal bulan, terus di resto-resto fancy, di kafe-kafe mahal sambil lihat live music. Nope. Minggu pertengahan jangan dulu nongkrong, skip dulu, carilah alternatif lain. Mungkin kita tuh butuh healing ya, untuk menghilangkan kejenuhan, kestresan duniawi, perkuliahan atau pekerjaan. Harus tetap healing, tapi cari alternatif lain. Kita jalan-jalan lah sekitar Bandung tuh banyak tuh. Bandung kan
katanya Bandung estetik, cenah jalan-jalan lah di Bandung, pinggir-pinggir jajan cimol cukup. Yang penting kita nggak mumet di kosan, nggak mumet lihat-lihat laptop terus, maka nggak kayak ngobrol sama anak-anak kos lainnya, sama teman-teman kos, kibah-kibah dikit-dikit tipis-tipis biar nggak terlalu banyak dosa. Tapi ngobrol-ngobrol aja, sharing tentang perkuliahan juga. Jangan sampai di akhir bulan atau di tengah bulan kita udah mati karena uangnya dipakai nongkrong di awal bulan. Jangan ya dia, jangan pokoknya. Terus yang keempat, empat. Tolong ya kak, dek semuanya dibedakan keinginan dan kebutuhan. Jangan disamakan, jangan didahulukan keinginan. Ini kita harus belajar, kita harus membedakan apa itu keinginan, apa itu kebutuhan. Kebutuhan itu apa? Makan, pakaian yang cukup, sandang, papan, pangan, kayak gitu-gitu. Itu kebutuhan. Kalau keinginan, nongkrong, yang kayak tadi aku bilang, nongkrong, jajan, terus shopping, impulsive buying, kayak gitu-gitu. Tolonglah, jangan dulu, di-skip dulu ya kak. Kita harus membedakan tuh keinginan sama kebutuhan itu seperti apa. Dan keinginan nafsu mah jangan dulu lah, apalagi keuangan kita masih terbatas. Oke? Ingat, keinginan dan kebutuhan itu beda. Kelima adalah memasak hemat. Memasak hemat tapi tetap enak dan bergizi. Jadi anak kos tuh harus segala bisa. Cukup, yang penting kita nggak mumet di kosan, nggak mumet lihat-lihat laptop terus, maka nggak kayak ngobrol sama anak-anak kos lainnya, sama teman-teman kos, kibah-kibah dikit-dikit tipis-tipis biar nggak terlalu banyak dosa. Tapi ngobrol-ngobrol aja, sharing tentang perkuliahan juga. Jangan sampai di akhir bulan atau di tengah bulan kita udah mati karena uangnya dipakai nongkrong di awal bulan. Jangan ya dia, jangan pokoknya. Terus yang keempat, empat. Tolong ya kak, dek semuanya dibedakan keinginan dan kebutuhan. Jangan disamakan, jangan didahulukan keinginan. Ini kita harus belajar, kita harus membedakan apa itu keinginan, apa itu kebutuhan. Kebutuhan itu apa? Makan, pakaian yang cukup, sandang, papan, pangan, kayak gitu-gitu. Itu kebutuhan. Kalau keinginan, nongkrong, yang kayak tadi aku bilang, nongkrong, jajan, terus shopping, impulsive buying, kayak gitu-gitu. Tolonglah, jangan dulu, di-skip dulu ya kak. Kita harus membedakan tuh keinginan sama kebutuhan itu seperti apa. Dan keinginan nafsu mah jangan dulu lah, apalagi keuangan kita masih terbatas. Oke? Ingat, keinginan dan kebutuhan itu beda. Kelima adalah memasak hemat. Memasak hemat tapi tetap enak dan bergizi. Jadi anak kos tuh harus segala bisa. Jadi tukang angkut galon, jadi tukang chef, tukang laundry, semuanya harus bisa, semuanya harus mandiri. Jadi masak pun harus sendiri, masak sendiri. Jadi masak aja nih, atau enggak kalian nggak bisa masak, kalian masak nasi aja dong, masak nasi. Jadi setidaknya kalian beli ke warteg, jangan beli nasinya, beli lauk-lauknya aja, kayak gitu-gitu. Jadi uang kalian hemat 10.000, hemat 5.000, kan lumayan teman-teman untuk sekali makan. Tuh yang keenam, aku tahu kayak kita tuh harus belanja sabun, sikat gigi, pasta gigi, cuci muka, skincare. Wanita mana yang nggak pakai skincare? Oh aku nggak pakai skincare, aku cuma pakai air wudhu. Bohong. Salah satu orang itu jadi kebutuhan, ada juga untuk salah satu orang tidak terlalu butuh. Nah untuk aku itu suatu kebutuhan. Nah kalau mau tetap beli itu, tips dari aku itu selalu tahu aplikasi Oren. Mereka itu selalu membuat promo tanggal kembar. Jadi aku sebagai anak kos selalu nge-war setiap tanggal kembar tuh aku selalu war untuk bahan-bahan atau produk-produk yang aku perlukan. Misalkan aku butuh sabun, aku tuh semuanya aku tabung dulu uangnya sehingga di tanggal kembar tuh aku bisa belanja. Nah aku bisa
bisa belanja sabun, belanja skincare, make up yang udah habis, yang aku perluin. Aku belanjanya itu di 12 misalkan, di 1 di tanggal kembar. Jadi lumayan, itu tuh promo bisa sampai 50%, 20%, 30%. Itu tuh sangat berguna, bermanfaat untuk anak kos seperti aku. 7, aku menyarankan kalian untuk mencari penghasilan tambahan. Jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang ke kos. Jangan, rugi ya dek ya, rugi pokoknya. Kalian itu harus mengeksplor diri kalian sendiri, mencari penghasilan dari luar, mencari pengalaman dari luar, karena itu tuh bener-bener bakal bermanfaat untuk kedepannya, bakal bermanfaat untuk kalian setelah kalian lulus. Aku jamin banyak testimoni teman-teman aku yang udah lulus, yang di masa kuliahnya tuh dipakai untuk cari-cari pengalaman kerja gitu. Nah setelah lulusnya tuh kerjaannya tuh langsung dapet yang bagus-bagus. Karena apa? Karena perusahaan tuh pasti pengennya orang-orang yang udah berpengalaman gitu. Sedangkan kalau kita diem nunggu kita lulus, nunggu kita kerja, mau mereka nggak ada pekerjaan, jarang. Olah cari freelance, cari part time kayak gitu. It's okay, meskipun gak nyambung sama kejuruan kalian, it's okay. Tapi lebih baik sih kalau masuk ke kejuruan kalian, itu lebih bagus banget. Tapi kalau enggak juga tinanawan, cek bahasa Sunda namanya, gak apa-apa, jalanin aja. Soalnya kan kita juga nggak tahu ke depannya kita mau jadi apa. Siapa tahu kita tiba-tiba jadi, kita punya kafe sendiri, kafe tergede se-Bandung Raya. Nggak ada yang tahu, never know. Jadi kayak ya udah semuanya cobain, biar kita tuh punya pengalaman, punya penghasilan lebih. Jadi kita butuh uang buat refreshing, buat belanja, buat shopping itu kita punya, nggak mengandalkan dari orang tua aja. Yang terakhir itu adalah coba mencari pengalaman kerja, cari penghasilan sendiri. Selesai sudah tips and triknya, dan aku ngomong banyaknya. Jadi itulah tips and trik yang bisa aku sampaikan ke teman-teman, yang aku bisa sharing ke teman-teman sesuai pengalaman aku. Jadi aku harap teman-teman semua bisa lebih bijak lagi dalam menghemat atau mengatur keuangan. Jangan sampai di akhir bulan kalian hanya tersisa dengan mie dan promah. Jangan ya deh, jangan. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe, komen, like, and tombol loncengnya dibunyiin supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari kita. Aku mau spoiler sedikit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai belanja hemat itu seperti apa sih kak? Gitu. Nah, belanja ala-ala anak kos tuh kayak gimana sih yang bagus ya? Nah, nanti videonya tuh kayak gitu. Penasaran? Kepo? Tungguin. Oke, sekian video Cemara Filpi Tresna. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tombol lonceng dibunyikan. See you. Bye-bye.